Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Baiklah, kali ini saya mau menjelaskan singkat karena masih ada beberapa teman yang keliru membaca candlestick di eh, video-video saya. Jadi di video-video saya itu perhatikan judul dan tekniknya. Jadi emang sengaja di situ saya campur biar apa ya, tergantung niat, tergantung nyaman lah istilahnya, nyamannya menggunakan teknik yang mana. Nah, jadi beda judul teknik, berbeda juga membaca arahnya. Tidak terlalu berbeda sebenarnya, ada yang berbeda sedikit lah. Sebelum saya membahas itu, membahas arah-arah candle, terutama saya akan membahas di sini di teknik informasi konfirmasi ya, atau teknik SKI aslinya. Saya sedikit mau berbagi sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi ya mungkin juga ini sesuatu yang dibuat oleh para afiliator untuk mengecoh atau untuk membuat membernya menarik gitu kan. Sebagaimana video yang kemarin ya, saya sambungin lah di sini karena kemarin saya janji akan saya bongkar itu kan. Di sana saya bilang kemarin, jangan pernah percaya kepada mentor yang akun realnya miliaran, akun realnya ratusan juta. Kenapa? Karena itu bisa diedit, bisa disetting. Kok bisa? Ya bisa. Perhatikan ya, di sini saya bongkar. Ini rahasia sebetulnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ini. Rahasia. Bagi yang udah tahu ya udah cukup tahu aja. Jangan disebarluaskan ini karena takut ada afiliator yang tersinggung. Nah, perhatikan di sini, lihat ya di sini ya. Di sini ada akun demo. Ini ada akun resmi ya, lihat akun resmi saya segini tuh, nggak banyak. Perhatikan akun resminya. Ini akun demonya 5 juta. Sekarang saya akan membuat akun demo ini menjadi 50 miliar. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Jangan berkedip ya, siap-siap. Pertama di sini 5.922.000. Pertama saya akan mengganti di sini angka, nanti tulisan akun demo sini. Yang ketiga adalah ini ya, lambang reload. Nah, ini lambang-lambang yang akan saya ganti nih. Ya, ini semuanya tiga-tiganya akan saya ganti. Cara menggantinya adalah perhatikan. Klik kanan di sini ya. Perhatikan ya, akan saya ganti di sini, lihat. Nah, di sini saya akan ganti angkanya menjadi 50 miliar. Oke, sini saya ganti. Nah, seperti ini mungkin ya. Oke. Kita lihat angkanya. Lihat. Sini akun udah menjadi 50 miliar 980 juta 922.000. Nah, lihat angkanya. Selanjutnya saya akan berubah, ini dia. Ya. Tulisan akun demo. Kita ganti jadi akun resmi. Dan di sini saya ganti ya, akun demo menjadi akun resmi atau akun real ya. Ini akun real. Nah, seperti ini. Cara menggantinya dia menjadi akun real. Kita lihat. Nah, kan? Akun real. Masih ada ini satu. Ini tidak meyakinkan nih, ada reload. Mas ada reload. Kita hilangkan reloadnya. Nah, di sini ya. Reloadnya di sini kita hapus saja di sini. Oke, kita hapus.
Tara. Lihat di sini akun real 50.980.922.000. Mantap kan? Inilah salah satu rahasia. Karena saya bilang kalau ada mentor-mentor yang menampilkan uang di sini miliaran segala macam, itu jangan langsung percaya begitu saja ya. Ada yang memang beneran ada. Ada juga yang memang cuma buat konten aja. Jadi ini digede-gedein, diperbesar. Nah, seperti itu ya. Jangan mudah tertipu, jangan mudah tertarik dengan iming-iming yang besar-besar. Karena tetap ya, kita perlu sharing, saring, teliti lagi, lebih teliti lagi. Takutnya kita lihat akunnya gede, miliaran, wah ini mentornya hebat nih. Ikutan belajar grup PIP, PPIP, wah segala macem. Itu. Nah, jangan coba-coba. Nah, ini salah satu contoh. Contoh apa ya ini ya? Contoh manipulasi lah. Sini manipulasi, hati-hati. Jangan sampai yang nonton channel ini masih kena tipu lagi. Karena kalau udah saya kasih tahu nih ya, jangan sampai ketipu lagi. Oh iya udah tahu nih. Ini baru 50 miliar. Bisa ya kita bikin 1 triliun dan lain sebagainya. Yang angka ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Oke, kita lanjut. Kita mau belajar tentang membaca candle di teknik informasi dan konfirmasi. Tapi saya nggak pakai laptop nih. Kebetulan saya pakai laptop ya. Saya nggak biasa tradingnya pakai laptop. Nanti kita pindah lagi ke HP. Perhatikan ya. Kita pindah ke HP. Sini kita stop dulu sini. Oke, kita udah pindah ya. Sekarang kita ada di HP nih. Di HP ya. Pindah. Kali ini saya mau menjelaskan dari candle yang berwarna hijau dulu. Yang berwarna hijau dulu ya. Hijau. Apa ya? Merah itu. Hijau. Satu. Sebelum saya jelaskan itu saya gambarkan ini ya. Saya gambarkan ini dulu. Kekuatan. Nah. Perhatikan. Untuk candle hijau ya, jadi maksudnya adalah untuk mencari sinyal awal atau informasi awal, carilah candle-candle yang kuat. Nah, yang kuat yang seperti apa? Kalau hijau, ini ya, yang badannya besar. Nah, seperti ini. Berbadan besar ya. Kalau sumbu nanti arahnya itu mau atas atau bawah. Kalau di atas berarti kuat ke atas, kalau di arahnya bawah, kuat ke bawah. Nah, kalau yang merah, dia yang kuat itu yang ini ya, berbentuk kotak. Merah berbentuk kotak. Jadi merah itu kalau besar dia lemah. Kalau kecil-kecil pun segini, nggak boleh kecil segini atau segini. Nah, ini nggak boleh. Maksudnya adalah minimal dia ini seperti kotak ini. Nah, minimal seperti ini ya. Ini yang kuat. Masalah arahnya nanti tergantung, kalau di atas berarti kuat ke atas, kalau bawah berarti kuat ke bawah. Itu awalannya seperti itu. Kemudian sekarang kita masing-masing ya dengan sumbu. Sekarang kita dengan sumbu. Kita buat di sini. Oke lah dari merah, dari hijau nggak bagus. Kita mulainya dari merah, dari hijau dulu. Saya bikin 1, 2, 3, 4 lah. 4 ya. Ini dari badan kita lihat ini mengarahnya kuat. Pertama dengan sumbu tekanan sini 1 ya. Nah, seperti itu. Yang kedua sumbu dorongan. Yang ketiga dia memiliki sumbu sini. Sumbu tekanan.
Nah, sini. Yang selanjutnya ini ya, selanjutnya dorongan dengan tekanan. Nah, ini ada 4 bentuk. Pertama yang ini yang tekanan. Nah, dia ada 2 sini ya. Nanti sama-sama tekanan kita bahas. Di tekanan yang pertama, jika dia memiliki hanya satu sumbu tekanan, ya, perhatikan ini yang ini hanya memiliki satu sumbu, itu pun sumbunya adalah sumbu tekanan. Nah, ini arahnya ke atas. Nah, perhatikan. Yang kedua, sama dengan sumbu tekanan ya, yang ini ya, tapi dia memiliki sumbu dorongan di atas. Nah, yang ini dia arahnya ke bawah. Jadi di mana sumbu tekanan dia ikut, kalau yang ini reversal, kebalikan. Tuh, kenapa saya bahas tekanan-tekanan biar gampang pahamnya. Karena dia berbalik arah. Yang ini mengikuti yang tidak ada sumbunya, yang ini mengikuti sumbu tekanannya. Kalau untuk yang ini yang 2, yang ini ya, dia mengikuti sumbu dorongan tanpa sumbu ya, sebelahnya dia cuma satu, dia ikuti sumbu dorongan. Yang ini mengikuti sumbu panjang, jadi sumbu dorongan yang ini tidak dibaca tapi mengikuti ini. Itu cara ngebacanya, cara membaca singkat. Sebenarnya ngebaca aslinya bukan seperti itu, tapi ini saya cari cara memahami aja, lebih mudah aja ya. Pertama saya ulang lagi, ini hanya sumbu tekanan satu, dia ikuti yang tidak ada sumbunya. Ini ada sumbu tekanan dan di sini ada sumbu dorongan, dia mengikuti sumbu tekanan, arahnya turun. Yang ini arahnya turun, yang ini arahnya naik. Nah, seperti itu singkatnya. Lanjut, sekarang kita ganti ke sumbu yang berwarna candle yang berwarna merah. Kita bikin 4 juga ya, merah ya. Kita bikin 4 sini, 1 2, kita yang sumbu yang kuat-kuat saja kita. Nah, 1 2 3 4. Ini dengan sumbu tekanan. Di sini satu sumbu, sini tekanan dan dorongan ya. Di sini, nah gitu ya. Perhatikan untuk yang merah. Kalau dia memiliki sumbu tekanan, hanya satu sumbu tekanan saja, ini mengikuti sumbu tekanan, berarti dia bawah. Perhatikan nih, cara apa namanya, cara membacanya jangan sampai keliru. Jadi kalau yang sumbu satu saja, dia mengikuti sumbu tekanan. Kemudian sama, yang ini juga tekanan, yang sebelah sini ya, ini juga tekanan. Nah, ini kalau dia ada 2 sumbu, dengan sumbu memiliki tekanan, nah dia mengikuti arah yang sumbunya lebih panjang, dia arahnya atas. Gitu. Nah, kalau yang ini ikuti sumbu pendek atau ini ikuti bodi. Nah, jadi cara membaca singkatnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipaham ini. Kalau masih kurang ngerti diulang-ulang aja, karena untuk mengerti ini kalau cuma sepintas-sepintas repot ya. Aduh, sinyalnya kata apa ini? Lemot ini sinyalnya, lag. Kita lanjut aja ya sambil nunggu sinyal datang, biarkan saja dia, koneksi internet tidak stabil. Mohon maaf, lagi mendung ya, saya lagi mendung ini. Kemudian ada lagi pertanyaan, untuk membedakan sumbu tekanan dengan dorongan. Tekanan nih, cara membedakannya nih yang paling gampang adalah tekanan itu kalau kita zoom, kita perbesar gambarnya, dia nyaris hanya titik-titik saja kecil. Nah, kalau dia agak panjang sedikit seperti ini dorongan, yang ini tekanan. Kalau ragu, skip.
Kalau ragu skip saja. Kalau bingung ini tekanan atau dorongan, tekanan lebih baik di skip ya. Jangan coba-coba ambil resiko. Tuh, saran dari saya. Jadi, untuk membedakan sumbu tekanan dan dorongan itu, ciri-cirinya apabila dia di zoom, nah dia nyaris seperti titik saja. Perhatikan di sini ya. Di sini ada nih. Saya akan zoom nih. Lihat, saya zoom, saya perbesar. Nah, kalau ini masih kelihatan jelas. Ya, masih kelihatan jelas ini. Dia kalau diperbesar seperti ini harusnya dia hanya titik kecil, titik. Nah, ini kan agak panjang nih. Nah, ini yang bikin ragu ini. Nah, kalau ragu yang seperti ini skip saja. Tuh, kalau ragu. Nah, lanjut kita cari lagi yang lainnya. Kita cari ya. Yang lainnya. Nah, ya ada nih di hijau nih. Nah, ini juga ini. Nah, ini sumbunya adalah sumbu dorongan. Tuh. Kemudian ada lagi yang bertanya cara analisanya, membacanya ya. Nah, cara membacanya, perhatikan di sini saya akan tunjukkan cara membacanya. Jangan di sini lah. Kita membacanya, lihat. Dan cara membacanya ini marketnya lagi kusut ini. Jadi harusnya teknik ini itu kalau market seperti ini jangan digunakan. Saya bilang lagi, trading jangan asal pilih market, jangan asal nyemplung, karena trading itu bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Kita yang harus mengikuti market yang ada. Gitu ya, karena market ini punya broker, bukan punya kita. Kita hati-hati. Yang sebenarnya udah saya jelaskan di YT saya sebelumnya ya, yang zigzag seperti ini. Nah, seperti ini. Miring ke bawah atau miring ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Atau yang lurus, bolehlah yang lurus seperti ini. Nah, boleh. Kalau yang seperti ini nih, ini bahaya sebenarnya. Tapi karena biar lebih jelas cara membacanya, saya akan jelaskan di sini walaupun marketnya lagi jelek. Atau kita cari market yang bagus ya. Kita cari dulu lah biar secara contohnya ini enak gitu. Wah, ini juga tidak boleh nih. Ini nggak boleh nih, ribet ini. Ribet ya. Jadi kenapa saya anjurkan di yang zigzag seperti itu? Jadi kita mengambil titik entry-nya mudah gitu. Jadi sebelum kita open posisi kita sudah tahu di mana titik entry kita. Jangan bingung nanti mau titik entry-nya di mana ini, kapan gitu. Nah, itu yang bikin trader-trader pemula itu oleng itu kebanyakan tidak dikasih tahu kapan titik entry-nya. Aduh, marketnya nggak ada yang sesuai ini. Masih kurang bagus lah. Oke, kita coba di sini ya. Sepertinya ini ya lumayan lah. Kita coba di sini ya cara membacanya. Nah, di sini kita ada nih ya. Ada nih. Ini turun. Ini naik dan ini naik. Nah, ini S. Nggak lempeng nih posisinya nih. Naik, ini naik. Nah, ini S. Nah, ini turun, ini K. Berarti setelah naik turun, sinyal konfirmasi. Nah, kita mencari indikasi. Indikasi apa kita mau open posisi naik? Berarti kita mencari warna merah. Oke. Nah, di sini nih. Di sini kadang-kadang kebanyakan. Nah, di sini kenapa? Di sini harusnya skip. Karena di sini saat kita analisa ada candle yang seimbang. Ini kebanyakan dilewat. Nih, kebanyakan trader-trader itu ini dilewat malah ikutin ke sini, biarin nggak apa-apa. Nah, ini salah satu rahasia yang harus kalian tahu nih sebagai pemula nih.
Mohon maaf ya, kadang-kadang mentor itu nggak ngasih tahu ini, nggak dikasih tahu nih. Udah ajar aja ini apa naik terus segala macam. Nah itu ini kalau yang seimbang kita skip, jangan dilanjut. Jadi di sini naik turun. Ada ini ya, skip. Itu kita baca ulang lagi dari mana ya, dari yang sebelumnya kita cari lagi, yang sesudahnya ya, sudah dia terjadi. Kita skip itu ya. Lanjut, kita baca cara membacanya. Lihat di sini turun, di sini naik, sini seimbang, skip. Hati-hati, ini trading tuh yang betul begitu. Jangan asal tabrak, asal analisa, mentang-mentang udah bisa baca candle naik turun, hajar, seimbang. Lanjut. Nah, ini turun nih ya, seimbang, ini turun, kuat turun nih. Kita tunggu candle yang berikutnya arahnya kemana. Sambil menunggu pembentukan candle, kita juga perhatikan ini tren mau kemana. Nah, perlahan sebenarnya mau mulai turun. Ya, mulai turun dia. Di mana kelihatan turunnya ini loh. Ini resisten, ini resisten. Jadi dia ini sudah turun resistennya. Ini naik sedikit. Tahu di sini dia kuat naik atau dia akan turun kembali. Kalau dia melewati support ini, sini membuat support lagi, berarti trennya jadi turun. Ini area base di sini dia nggak kuat, biasanya dia akan turun lagi di sini ya. Nih, sini perhatikan di sini, dia akan turun lagi di sini, bentur garis yang saya buat dia akan turun kembali. Oke, dapat ya info ya, turun, ini turun 2 turun, sudah dapat S-nya 2 turun. Kita tinggal menunggu K-nya. Untuk sinyal, saya kasih tahu lagi atau informasinya harus 2. Di sini 2 ya, 2 penurunan yang merah dengan yang hijau ini. Kalau 1 jangan. Jadi 1 jangan. Sini 2 turun. Kita tunggu, berarti konfirmasi harus yang arahnya ke atas. Perhatikan di sini, saya akan zoom ya biar lebih jelas. Saya zoom, masih kelihatan. Ini sumbunya adalah sumbu dorongan, berarti dia arahnya atas. Oke, kita lihat, ini dorongan, dia arahnya ke atas. Kalau sumbu tekanan dia arahnya ke bawah, berarti sudah dapat ya sinyalnya 2 turun, K-nya atas. Oke, tinggal mencari indikasi. Indikasi adalah warna apa? Hijau. Oke, kalau kita mau turun kita mencari warna yang hijau. Lihat di sini. Ya. Tadi turun 2. Kita tunggu ini. Jadi kita mau open posisi itu setelah candle ini. Perhatikan ya, setelah candle konfirmasi. Nah, konfirmasi ini naik, ini turun. Nah, ini hati-hati, ini masuk pengecualian. Teknik SK itu pengecualiannya di sini. Ya. Ini pengecualiannya. Kita perbesar dulu di sini. Kalau dia oke. Ini masih masuk sumbunya sumbu dorongan. Nah, dorongan ya. Karena naik di sini berarti dia mengonfirmasi kenaikan. Dia akan naik dulu di sini. Berarti titik entry kita sekarang kita putuskan titik entry kita di mana? Nih, titik entry kita yang aman di sini. Jangan coba-coba mengambil titik entry itu dari sinyal awal. Ini sinyal awal kita ini kan. Lurus di sini, kita jangan coba-coba entry di sini. Nggak dapet kita.
Jadi kita tunggu dia hijau ini sampai menyentuh ini. Jangan sembarangan. Kebanyakan mentang-mentang indikasi warna, pas ada warna hijau sini, wah langsung OP ke bawah sini. Itu ya, kebanyakan kesalahan-kesalahan dari pemula itu menurut pengamatan saya di situ. Ini masuk pengecualian ya. Jadi di sini tadi sinyal berubah menjadi konfirmasi berubah jadi sinyal lagi. Sinyal ini dikonfirmasi sama ini. Makanya dia akan naik dulu di sini. Kita tunggu dia lurus di sini. Di sini ya. Nah, sini nanti kita ber-OP ke bawah. Begitu. Jadi penurunan ini tertunda. Bukannya batal ya. Karena informasi penurunan ini agak kuat ini. Kuat. Kita tunggu dia pasti turun. Tapi kita sabar, tunggu. Nah, apabila dia menyentuh garis ini, kita baru OP ke bawah. Kemudian perhatikan juga di sini, lihat kalau kita OP ke bawah dari sini, nyaris kan, nyaris membentur nih. Seandainya di sini sekarang terjadi merah, kita jangan OP udah. Karena khawatir membentur support ini dia akan kembali naik lagi. Begitu caranya. Kalau di sini dia agak jauh, naiknya agak tinggi sedikit, sini baru kita OP. Nah, lihat, perhatikan. Perhatikan di sini. Nah, di sini candle hijau sudah mulai melemah sih sebenarnya. Nah, kita coba ya, kita OP di sini dia naik sedikit lagi, kita OP. Kita jangan banyak-banyak, kita 1 menit saja. Nah, dia naik. Waduh, di situ ada lagi batasannya. Oke, kita tambah lah. Tambah, khawatir dia naik lagi situ ya. Kita OP di sini. Ini kita cari aman sebenarnya. Perhatikan juga support dan resisten. Apa saya berkali-kali bilang, tadi kan saya bilang jangan di sini, kita minimal di atas. Oke, kita dapat atas ini ya. Perhatikan lagi sebelah kiri. Cek lagi sebelah kiri. Nah. Nih. Ini ada lagi nih. Kemungkinan dia kalau di sini tidak jadi turun, dia akan mengejar ini dulu, resisten ini. Seperti itu cara membaca pergerakan candle itu. Jangan mau ditipu broker. Kita tunggu dia. Tunggu. Kalau dia di sini oke, dia sudah membuat resisten ya sini ya. Oke, dia telah membuat resisten baru. Apakah dia akan melakukan perlawanan? Waktunya masih 1 menit setengah ya. Kita tunggu 1 menit setengah ini. Sepertinya dia melakukan perlawanan di sini. Dia akan membuat support lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau dia di sini candlenya hijau, ini berarti dia membuat support baru dan ini titik bahaya ini. Titik bahaya. Nah, ya, poinnya di sini poinnya. Kenapa saya bilang titik bahaya? Di sini dia akan turun, membentur ini dia naik lagi. Ini bisa-bisa di sini doji. Naik tertahan ini, turun tertahan ini. Itu ya yang saya maksud titik bahaya-bahaya ini. Nah, ini seharusnya kalau kejadian seperti ini dihindari. Skip saja, kita cari momen-momen yang lebih enak. Tuh, jangan dikerjakan kalau posisinya terjepit seperti ini. Di sini ada support, di sini ada resisten. Ini posisi terjepit. Posisi berbahaya ini. Jadi atas bawah saling tekan dia. Kita tunggu dia. Harusnya dia membuat doji merah di sini.
Oke, terus saja ya. Perhatikan, kita profit di sini. Nah, saya perbesar biar jelas, biar lebih jelas lagi. Nah, sini, nah ini lihat. Bodi merah memiliki sumbu atas bawah hampir sama, saling tekan dia. Dari bawah didorong ke atas, dari atas dorong ke bawah. Inilah hasilnya. Nah, itulah gitu ya cara membaca pergerakan candle tuh seperti itu. Kita teliti pelan-pelan, kita pahami pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau ada yang kurang paham nanti ditulis aja di kolom komentar biar nanti saya jawab lagi melalui video-video lagi ya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum.